Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'hum bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah virtual sekalian dimanapun Anda berada, santriwan, santriwati, para wali santri, ustadz, ustazah sekalian, para kiai. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, kesehatan, hidayah, serta inayah, yang hingga pada kesempatan kali ini, pada bulan yang suci ini, pada hari-hari yang diberkahi oleh Allah ini, kita masih diberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kita mendapati bulan suci Ramadan. Allah juga masih memberikan kita hidayah yang pada saat ini kita selalu meningkatkan ibadah, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mahal sekali, wahai permisa semuanya, yang namanya hidayah. Hidayah itu datangnya dari Allah, pun juga Allah bisa mencabut hidayah tersebut. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih menancapkan hidayah kuat-kuat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sahur, kita masih bisa tarawih, kita masih bisa berbuka puasa bersama. Nikmatnya buka puasa bersama adalah ciri khas orang yang berpuasa. Orang kalau nggak puasa nggak bisa menikmati sajian buka puasa, karena dia memang sudah melakukan hal-hal makan dan minum di siang hari. Tapi kalau orang yang berpuasa dari pagi hingga siang, hingga sore, hingga nanti pada saat maghrib, itu kita semuanya melakukan buka puasa, syukurnya kepada Allah akan kita rasakan ketika tegukan air putih pertama kali, yang pada saat itu seakan-akan kayak es degan. Seperti itu ya permisa. Dan itulah yang akan kita syukuri kenikmatan tersebut, karena Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu luas, begitu luar biasa itu semuanya. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya yaumul akhir, dan beliaulah adalah panglima besar kita. Beliaulah adalah guru dari segala guru. Beliau yang memperjuangkan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sebagaimana saat ini. Dan kita semuanya mendapatkan keterangan, mendapatkan keniscahayaan, cahaya Islam yang pada sampai saat ini kita rasakan. Dan kita harus dan jangan sampai melupakan pengorbanan semangat jiwa raga beliau, sehingga jangan sampai kita melupakan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian virtual ya, jamaah kurma pada kesempatan kali ini kita masih di bulan suci Ramadan. Nuansa bulan suci Ramadan begitu kerasa, begitu kental ketika kita harus mempersiapkan buka. Kita setelah buka nanti sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib kita berkumpul dengan keluarga kita, karena buka paling enak ketika kumpul-kumpul dengan keluarga. Apalagi santri-santri sudah diizinkan pulang, tambah bersyukur lagi karena santri kenikmatan yang paling terbesarnya adalah pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Setelah itu sholat isya, setelah itu tarawih, setelah itu tadarus, baru nanti ada hal-hal yang ingin pribadi masing-masing. Dan pada saat ini
Pengisi mewasiatkan pada pengisi sendiri, al-fakir, terutama pada al-fakir sendiri, dan terkhusus kepada seluruh santriwan, santriwati, para ustadzah, para ustadz, para kiai, dan seluruh jamaah kurma virtual yang pada saat ini mendengarkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita meraih nanti yang namanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan yang bisa bikin Allah ridho? Salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-hal wal murtahal. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, apa itu ya Rasulullah al-hal wal murtahal? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah amalan membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Ketika setiap menyelesaikan bacaan Qurannya sampai akhir, dia mengawalinya dari awal hingga akhir kembali dan dia mengulang-ulanginya. Dan ini riwayat hadis dari Imam At-Tirmizi. Jamaah kurma yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kesempatan kita. Ini bulan suci Ramadan, bulan yang dikaruniai oleh Allah khusus untuk umat Islam. Dan pahala atau amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di kesempatan bulan suci Ramadan ini, kita mari mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Al-Quran. Ayo kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Kita sudah sampai di juz berapa? Baca Qur'annya sudah sampai juz berapa? Sudah khatam berapa kali? Ini sudah hari keberapa? Sholat Id tinggal berapa hari lagi? Idul Fitri tinggal berapa hari lagi? Dan kita harus bermuhasabah lagi. Apakah bertambah hafalan kita? Ataukah malah berkurang hafalan kita? Kalau kita sedang berada di sekitar lingkup kerja atau di lingkup bermasyarakat, kita menginginkan sesuatu hal, kita menginginkan suatu jabatan misalnya, kita mendekati ini kepada yang punya jabatan, ya, direktur, pimpinan, atau nanti kepala, atau nanti kasubag, atau CEO, manajer, dan lain sebagainya. Kita mendekati mereka, supaya apa? Supaya kita minimal-minimal bisa tervalidasi kebagusan kita, atau minimal-minimal kita bisa memperoleh tunjangan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kecilnya, contoh-contoh netralnya seperti itu. Coba kalau misalnya kita ingin di dunia bahagia, ingin di akhirat pun juga bahagia, terhindar dari yang namanya api neraka, dan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang punya itu semuanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau pengen mendekati Allah, pengen mendekati yang punya segalanya, maka dari itu, inilah cara kita berkomunikasi atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak amalan Al-Quran, dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian bagaimana Ustadz? Kalau saya bacaan Qurannya masih jelek, nanti saya malah dapat dosa. Ente jangan alasan gimana caranya ente nggak bisa baca Quran. Banyak sekali amalan-amalan. Jangan sampai gara-gara ente nggak bisa baca Quran, ente jadi nggak baca Quran. Jangan seperti itu. Justru ketika Ramadan ini, ente semua belajar baca Quran, malah itu lebih afdol. Bahkan, ini ada kesempatan lagi, bahwasanya orang yang menyimak bacaan orang lain, bacaan Al-Quran, dia pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi, kalau ente nggak bisa baca Quran, minimal ente punya teman, ente punya tetangga, ente punya bestie, ente ajak baca Quran, ayo kita odots, one day, one juz, atau one day, one surah, one day, one halaman, misalnya seperti itu, satu hari satu halaman, bersama aku, nanti kita simak-simaan bersama, ya nanti kamu yang baca, aku yang nyimak. Itu dua-duanya sama-sama saja mendapatkan pahala yang sama. Tidak ada yang alasan-alasan yang bisa bikin kita semakin meninggalkan amalan membaca Quran. Oleh karena itu, melalui khutbah atau kultum yang singkat ini, ayo, ini masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Mungkin masih ada seminggu atau 2 minggu lagi di bulan suci Ramadan ini. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya
kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita minta sama Allah sebanyak-banyaknya, kita mendekatkan diri sama Allah sebaik-baiknya, niscaya Allah akan memudahkan diri kita dalam menjalani kehidupan, entah itu di dunia maupun nanti di akhirat. Oleh karena itu, untuk menutup pada kesempatan kali ini, ya Ustadz, apabila ada kesalahan, kami meminta maaf dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa pada tahun ini. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalannya semuanya, dan Allah menganugerahkan kita keistiqomahan, enggak cuman beramal di bulan suci Ramadan, tapi setelah bulan suci Ramadan kita juga masih istiqomah untuk menjalankan amalan-amalan baik. Dan tak lupa dan selalu kita harapkan kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang dimana satu amalannya sama dengan 1000 bulan, seperti itu. Aku lu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.